Halo semuanya, balik lagi sama gue di Reis Beta. Jadi di video kali ini gue mau update perkembangan kutu air gue, sama gue mau ngasih tahu eh, kalau misalnya kalian kultur kutu air ini kalian juga bisa sekalian kultur encu ya, atau jentik nyamuk. Jadi daripada ntar kalau misalnya kalian diemin terus akhirnya airnya encu atau jentiknya jadi nyamuk, kan sayang. Lebih baik dipakai dan dimanfaatkan. Nah, jadi di video kali ini gue mau nge-share ke kalian gimana keseharian gue kalau misalnya ngurus kolam kutu air. Jadi pertama-tama kalau misalnya setiap pagi pasti selalu gue cek, yang paling utama itu kolam kutu air. Kenapa? Karena biar telur-telur nyamuk yang bertelur di tempat kultur kutu air ini tuh nggak banyak yang netes ya. Meskipun ada yang netas juga, cuman rata-rata belum pada netas karena biasanya kalau misalnya nyamuk bertelur itu kisaran malam terus sampai menjelang pagi ya. Nah, netasnya itu siang sampai sore, biasanya cuman kisaran 24 jam itu udah netas pokoknya mah. Jadi sehari itu kalau bisa kalian harus serokin. Jadi jangan sampai lewat sehari. Kalau misalnya lewat sehari udah ntar itu telur-telur nyamuknya itu bakal jadi encu. Jadi bakal banyak encu yang ada di kolam. Yang gue sayangin itu takutnya kalau misalnya kalian kutu airnya itu dipakai buat burayak, nah terus kebanyakan encunya. Nah ntar kalau misalnya kalian serok tuh berat. Terus kan kadang kalau misalnya encu dikasih makan ke burayak yang masih kecil tuh suka nempel di burayaknya. Nah kadang itu bisa bikin cacat atau gimana nya. Jadi itu buat menghindarin ininya ya, masalah sepele kayak gitu. Nah sekarang gue bakal serok-serokin nih, contohnya kayak gini. Ini banyak banget telur nyamuknya ya, tuh di sini juga ada. Jadi setiap pagi tuh bakal ada terus, ada lagi karena rumah gua tuh deket kebun ya nih. Jadi samping gua tuh ada kebun pisang, terus di bawah juga, terus di depan ini nih pohon semua. Jadi pasti bakal banyak nyamuk kebun ya, bukan nyamuk demam berdarah yang pastinya. Nah, jadi sekarang gua bakal serok-serokin, terus bakal gua pindah-pindahin nih. Gue biasanya pakai 3 serokan. Serokan pertama ini kalau misalnya buat ngurus ngurus kolam kutir, gue pakai 3 serokan. Serokan pertama biasanya yang kecil ini buat ngambilin telur nyamuk. Terus serokan kedua biasanya ada yang berlubang-lubang gede gitu, itu buat nyerokin ini cacing sutra yang di bawah. Ntar gue bakal praktekin. Sekarang gue bakal serok-serokin dulu telur-telur nyamuk yang ada di permukaan ini ya. Tuh banyak banget, dan ini tiap hari loh. Makanya kalau misalnya gue nggak sempet nyerok tuh, besoknya ini kolam penuh sama jentik nyamuk. Jadi makanya harus dikontrol terus. Kalau misalnya lewat sehari aja, wah udah bakal penuh ini kolam sama encu. Tuh ini juga masih banyak banget. Sampai ke dalam-dalam. Ini beruntung ya, karena banyak yang nyatu. Biasanya suka banyak yang misah, itu ngeselin banget.
ini satu lagi, di situ kita beres. Oke. Oh enggak, ini masih ada. Oke. Nah, gua ada tempatnya lagi kalau misalnya buat naruh telur nyamuk tuh. Nah, biasanya gue taruhnya telur nyamuknya tuh di sini. Dan ini juga udah banyak encunya. Halus-halus. Tuh. Nah, ini gue taruh biar pada jadi. Ini kalau misalnya mau ngasih contoh, gue coba serok ya. Tuh. Cunya. Ini nggak apa-apa, gue buat sekalian ngasih makan ikan yang di sini. Ini nggak gue bersihin karena ini mah hasil kultur gue sendiri ya, bukan hasil ngambil dari selokan atau di mananya, jadi bersih. Jadi kalau misalnya nggak gue bersihin juga nggak apa-apa. Tuh, banyak banget. Kalau misalnya ini baru, ini mah gue hasil nyerok ya kalau ini. Makanya airnya biru. Ini airnya kalau misalnya kalian lihat tuh ini biru ya, karena gue bersihin biar kotorannya itu pada ke bawah, terus sama jamurnya pada mati. Kalau yang ada di kolam kalau ada yang di bak situ, itu hasil kultur sendiri. Ini gue mau sekalian ngasih makan dulu. Terus gue mau bersihin. Nah, terus sekarang gue mau ngasih tahu nih, ini serokan yang gue pakai buat ngambil cacing sutra yang ada di dasar. Ntar sebelum itu gue mau nyerokin dulu kutu air yang kecil-kecilnya ya, buat burayak-burayak gue. Lihat, kelihatan kan ada encu halusnya. Tapi nggak apa-apa, burayak gue udah gede-gede. Jadi kalau encu halus pasti dimakan juga. Buat ngasih makan burayak yang di sini. Oke. Dah. Terus kita serok lagi, ntar kita cari kutir yang ngumpul ya. Karena kalau kutir yang ngumpul tuh biasanya ini apa? Kecil-kecil. Wah, dapat. Oke. Sekarang kita kasih ke burayak yang ke 2.
kedua dan ketiga. Kalau yang ini nggak kelihatan burayaknya karena tumbuhannya banyak, jadi gue sebar-sebarin aja. Oke, udah. Dan ini burayak yang terakhir. Kalau misalnya gue kasih tuh ada yang kecil-kecilnya, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya ini nggak habis sampai sore, itu biasanya gue nggak bakal gue kasih makan lagi. Jadi gue kasih makannya cuma sehari. Dan ini juga burayaknya lumayan masih kecil-kecil. Cuman kalau buat makan kutu air itu udah bisa. Bersihin dulu serokannya. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat gimana kalau misalnya nyerok casut ya. Karena kan apa yang gue bilang kemarin tuh, kalau misalnya casut pagi-pagi itu pasti suka nyebar, jarang ngumpul. Nah, karena susah ngambilnya, akhirnya gue searching di YouTube cara bersihin casut dari lumpur dan lain-lain. Karena kalau yang dari lumpur itu kan biasanya pada pisah-pisah juga tuh. Nah, ternyata ada yang pakai serokan kayak gini. Akhirnya gue coba nih. Sekarang gue mau praktekin. Jadi serok aja dasarnya semuanya. Nah, kayak gini ya. Dapet kan sama lumpur-lumpurnya. Terus diayak aja kayak gini. Tuh. Ini casutnya. Dan ini pasti masih banyak, cuman gua nggak tahu ininya di mana yang banyaknya. Tuh. Ini casut semua. Oke, mungkin sekian video yang bisa gua share. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang baru datang, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Buat yang sering datang, terima kasih banyak udah support. Bye-bye.